semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Negara ini sebut Indonesia sebagai abang besar dan harus hormat pada Indonesia. Abang besar ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Negara maju ini sebut Indonesia sebagai abang besar dan harus hormat kepada Indonesia. Abang besar ya. Indonesia memang tengah mengalami lompatan yang cukup besar dalam berbagai hal beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari infrastruktur yang dikebut secara besar-besaran, peran dalam percaturan dan kepemimpinan internasional yang semakin besar dan luas, ekonomi yang sudah mencapai GDP ke-7 terbesar dunia berdasarkan paritas daya beli, kekuatan militer yang terus meroket hingga mencapai negara terkuat nomor 13 dunia dan angkatan laut terkuat nomor 6 dunia, dan segudang prestasi internasional lainnya yang banyak dan terus bermunculan dari berbagai elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut sudah menjadi kelumrahan bahwa semakin banyak pencapaian positif ini juga membuat semakin banyak berdatangan rasa hormat dan penghargaan kepada Indonesia. Salah satunya dari negara maju yang menyebut Indonesia sebagai abang besar dan harus hormat serta berhati-hati dalam melakukan perundingan apapun dengan Indonesia. Oke. Abang besar, Big Brother. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Senin 9 Januari 2023 kemarin. Kunjungan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat tersebut merupakan lawatan ke luar negeri pertama yang dilakukan Perdana Menteri Anwar sejak menjabat pada tahun lalu. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar melakukan pertemuan dan pembicaraan secara santai pada hari Senin kemarin. Keduanya juga sempat menanam pohon bersama dan berkeliling ke Kebun Raya Bogor selama 1 jam. Meskipun demikian, kedua pemimpin negara tersebut bisa saling bersepakat dalam sejumlah isu penting. Isu penting tersebut antara lain: 1. Investasi di IKN. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar membahas soal minat investasi Malaysia untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Jokowi menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan IKN. Dia mengungkapkan ada 11 Letter of Intent atau LOI yang telah ditekan oleh sektor swasta di Malaysia. Ke-11 LOI itu pun sudah diserahkan kepada otoritas IKN yang bergerak di bidang elektronika, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Begitu ujar Presiden Jokowi usai pertemuan. Sementara itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan Malaysia akan ikut mencari jalan agar pertumbuhan IKN memberikan manfaat, khususnya bagi wilayah Sabah dan Sarawak yang masuk dalam teritori Malaysia. Malaysia merasa senang karena ibu kota baru Indonesia lebih dekat dengan wilayah mereka. Rekan-rekan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif IKN ini, dan saya beritahu tadi bahwa inisiatif besar Bapak Presiden Jokowi memposisikan saya dibandingkan dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Begitu ujar Perdana Menteri Anwar dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Bogor. Jadi, kita ambil pendekatan yang positif itu, mencari jalan supaya pertumbuhan IKN ini akan juga memberikan manfaat kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Anwar pun mengatakan Malaysia bersedia membagi pengalamannya dalam mengelola ibu kota baru mereka, yakni Putrajaya. Menurut PM Anwar, 11 persyarikatan Malaysia sudah menyampaikan minat untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Ia berharap pemerintah Indonesia bisa mendukung realisasi minat itu. Saya juga telah berkongsi dengan Bapak Presiden Jokowi tentang kemajuan kerjasama dalam pembangunan berasaskan tenaga boleh baharu atau renewable energy, yang mana Sarawak Energy Berhad sedang aktif dalam membangun Mentarang Induk Hydroelectric Plant atau MIHEP dengan kerjasama Syarikat Indonesia PT Kayan Hydropower Nusantara. Begitu ujar PM Anwar. Proyek ini akan signifikan bagi menyokong kawasan perindustrian dan pelabuhan antarbangsa di Tanah Kuning, Kalimantan Timur. 2. Perlindungan TKI. Kedua pemimpin negara juga membahas soal komitmen dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Presiden Jokowi menyatakan menyambut baik komitmen PM Anwar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. Saya sangat berharap
One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa dijalankan secara bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya membangun Community Learning Center di Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Senada dengan Presiden Jokowi, Perdana Menteri Anwar mengatakan penyelesaian persoalan TKI harus dilakukan secara lebih menyeluruh. Menurut dia, hal itu penting agar para pekerja Indonesia dapat dibela. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini dan tahun 2022, soal hukum cambuk itu sudah dihentikan, tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela. PM Anwar mengatakan, dia dan Presiden Joko Widodo telah memastikan kinerja agensi penyaluran TKI ke Malaysia tak sekedar fasilitas. Dia menekankan agar para agensi TKI tak mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan para pekerja. PM Anwar juga menyampaikan penyelesaian masalah TKI bertujuan menghindari renggangnya hubungan Malaysia dengan Indonesia. Insya Allah akan menghindari isu-isu yang telah merenggangkan dan meretakkan hubungan, karena saya mau hubungan Malaysia dan Indonesia itu agak kategorinya spesial, dan saya harap kedua menteri luar paham bahwa komitmen kita adalah serupa. Jadi itu antara pembahasannya. 3. Gitu ya. Bahas perbatasan negara. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM Anwar juga diisi pembahasan mengenai daerah perbatasan. Presiden Jokowi mengatakan dia dan PM Anwar sudah sepakat agar MOU perbatasan darat di segmen Sebatik dan segmen Sinapat Sesai dapat ditandai pada tahun ini. Dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Begitu ujar Presiden Jokowi. Presiden pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan Malaysia terhadap perjanjian Flag Information Region atau FIR antara Indonesia dan Singapura. Menurut PM Anwar, dia dan Presiden Jokowi sepakat agar perundingan kedua negara soal perbatasan kembali digiatkan. Tujuannya untuk mencari penyelesaian persoalan perbatasan yang masih tertunda. 4. Lawan diskriminasi minyak sawit. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melawan diskriminasi minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Menurut Presiden Jokowi, dia dan PM Anwar juga setuju untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit. Tadi kita bersepakat untuk memperkuat kerjasama melalui Council of Palm Oil Producing Countries atau COPC untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Sementara itu, PM Anwar menyatakan diskriminasi itu tidak berasas dan tidak mencerminkan kelestarian industri minyak sawit, terutama di Malaysia dan juga Indonesia. Di sisi lain, diskriminasi bertentangan dengan komitmen Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal perdagangan bebas. Berkenaan dengan isu diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa, saya dan Bapak Presiden Jokowi bersetuju supaya Malaysia dan Indonesia terus bekerja sama rapat bagi menangani seberang diskriminasi minyak sawit di peringkat antar bangsa. Kali ini Indonesia 5. Masa depan ASEAN dan Myanmar. Lawan diskriminasi Baik sawit. Presiden Jokowi maupun PM Anwar juga sepakat untuk terus memperkuat organisasi ASEAN. Keduanya pun setuju bahwa ASEAN harus terus memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera dan juga stabil. Selain itu, persoalan Myanmar juga dibahas oleh kedua pemimpin negara tersebut. Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan 5-point consensus atau 5-poin konsensus. Kita sepakat untuk mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan 5-point consensus tersebut. Begitu ujar Presiden Jokowi. Sedangkan menurut PM Anwar, dia setuju bahwa 5-poin konsensus tersebut sudah disepakati oleh negara ASEAN yang merupakan solusi terbaik bagi Myanmar saat ini. Untuk melaksanakan persetujuan itu perlu diteruskan selaras dengan keputusan para pemimpin ASEAN di sidang puncak ASEAN pada bulan November yang lalu. Pihak berkuasa tentara Myanmar didesak memberikan komitmen sepenuhnya dalam melaksanakan kemufakatan 5 perkara ini secara segera dan bermakna demi kesejahteraan rakyat Myanmar. PM Anwar pun menambahkan bahwa
dukungan atas keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 ini. Kami berpendapat bahwa komuniti ASEAN yang stabil dan dengan pematuhan kepada kepusatan ASEAN atau ASEAN Centrality akan memberikan respon yang berkesan kepada persoalan serantau dan global. Sementara di kesempatan lain, saat menghadiri Citicorp Leadership Forum yang diadakan di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta pada hari Senin 9 Januari 2023, tepat setelah menemui Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, PM Anwar Ibrahim sempat ditanyakan mengenai hal perbatasan Indonesia dan Malaysia yang dari dulu selalu menjadi hubungan pasang surut kedua negara. Perbatasan PM Anwar Ibrahim pun menjawab dengan nada bijaksana, Indonesia itu adalah abang besar dan Malaysia adalah adik kecil. Jadi semua itu bisa dilakukan dalam bentuk perundingan. Yang jelas Malaysia harus berhati-hati dalam bersikap dan menghormati kedaulatan Indonesia. Ya, tadi yang kedua Ini ya, perbatasan. wawancaranya. Perbatasan itu Prabowo, Indonesia ini kan abang besar. Jadi kita ni kadang-kadang runding ini kita jaga. Kita senang, orang adik kecil ni senang kecil hati. Jadi asal kalau kita faham itu boleh beres ya. Jadi Pak Jana Prabowo bila ke Kuala Lumpur pandai-pandai lah, santai lah. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim ini ada banyak kesepakatan, akan ada banyak lagi kerjasama juga gitu ya yang bakal dijalankan Malaysia dan Indonesia. Jadi akan lebih ditingkatkan lagi gitu ya hubungan kerjasama gitu ya. Dan mudah-mudahan terus lancar lah apapun yang disepakati gitu ya antara Malaysia dan Indonesia itu, semoga terus lancar dan dapat dilaksanakan dengan baik gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.